Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Serang. Saya Suma dari SD Negeri Balu. Dan rekan saya Astini Uyun dari SMPT Siva Fitria. Rekan saya Siti Mariati, Unit Kerja UPT SDN Karyo Jawila. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami berperan sebagai observer, coach, dan coachee secara bergantian. Fasilitator kami yaitu Ibunda Isu Soleha MPD dan pengajar praktik Bapak Khalid Tantowiyo Hari MPD beserta Bapak Hanif Effendi MPD. Selamat menyaksikan. Dan dicolek. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Pak Suma? Ini Bu, jadi saya nanti akan mengobservasi ya guru saya ya Bu. Ya, seperti yang sudah kita rencanakan, kita akan melaksanakan praktik coaching Iya. untuk supervisi ya akademik di sekolah Pak Suma. Iya. Nanti saya akan mengobservasi Bu Ati ya Bu ya di kelas. Jadi nanti teknik atau ini gimana ya Bu? Ya, sebelumnya saya ingin membahas tentang rubrik penilaiannya dulu ya Pak Suma. Saya nanti akan menilai Pak Suma saat melakukan coaching. Apakah sudah menggambarkan alur tirta, mendengarkan dengan baik, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau Bu Ati ini ya. Iya. Nah, kira-kira nih pada kegiatan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Suma kembangkan? Nah, terutama adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik ya Bu. Jadi ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga nanti kepada yang saya coachingnya ya Bu. Nah, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching? Nanti saya ingin melihat perkembangan guru yang saya observasi gitu. Nanti untuk mengembangkannya seperti apa, nanti untuk memperbaiki dirinya sendiri Bu. Baik Pak Suma, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Yang indikatornya adalah tadi untuk guru saya bisa mengembangkannya, ternyata mencari permasalahannya tapi bisa memecahkannya sendiri gitu. Ya baik. Kira-kira nanti coachingnya mau di mana ya? Nanti di kelas Bu, nanti di kelas. Di kelas saja. Iya. Ya baik, sampai ketemu di pelaksanaan coaching ya Pak Suma. Baik Ibu. Ya, saya persilahkan Pak Suma untuk melakukan coaching terhadap rekan atau guru tadi ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, kembali Ya, kasih Pak Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati kenapa? Kok kayaknya lemes banget hari ini? Iya nih Pak, aduh bukan lemes sih sebenarnya. Kayak agak gimana gitu hari ini perasaan kurang greng gitu mengajar saya di kelas hari ini karena sepertinya anak-anak kurang respon Pak. Oh gimana? Coba ceritakan gimana sih gimana? Iya, hari ini saya mengajar bahasa Indonesia ya Pak ya, tentang peraturan di sekitar kita, baik itu peraturan di rumah, di jalan, di sekolah. Tapi sepertinya anak-anak tidak terlalu menangkap tujuan pembelajaran atau materi yang saya sampaikan hari ini Pak. Oh, itu penyebabnya apa? Ada penyebabnya enggak kan seperti itu? Ya sepertinya sih saya kurang persiapan Pak dalam pembelajaran hari ini. Jadi mungkin saya kurang menguasai modul ajar yang saya susun. Kemudian juga sepertinya alat peraga yang saya gunakan ini kurang memantik, kurang bisa memancing motivasi belajar anak. Apakah si anak tersebut tidak suka dengan pelajaran Bu Ati, apa tidak suka dengan gurunya gitu? Sepertinya sih kalau respon anak-anak kalau secara emosional mereka cukup dekat dengan saya ya Pak ya. Cuma sepertinya untuk materi saja, materi pembelajaran hari ini gitu. Jadi kurang aktif lah Pak di kelasnya gitu. Jadi kira-kira nih kondisi idealnya pembelajaran nanti ke depannya mau seperti apa? Saya sih maunya semua anak terlibat ketika misalkan saya menyampaikan peraturan atau tata tertib lalu lintas, anak-anak lebih antusias gitu Pak, menyebutkan contoh-contoh simbol-simbol atau apa gitu tentang tata tertib lalu lintas itu.
Oh, jadi intinya Bu Ati itu pengen aktif semua ya siswanya ya. Iya Pak. Oh, jadi jangan ada yang ngelamun gitu Iya. ya, ada yang bengong gitu. Iya, kadang ada yang namanya anak di kelas awal Pak, ada yang sibuk nyoret-nyoret buku sendiri gitu. Oh, Iya. ya, baik ya Bu ya. Kalau itu motivasi belajarnya nanti ke depannya seperti apa? Saya sih inginnya untuk meningkatkan motivasi belajar anak, karena tadi cenderung anak ingin melihat benda-benda konkret. Sepertinya saya akan membuat alat peraga berupa simbol-simbol yang suka ada di jalan raya Pak, seperti dilarang berhenti, misalkan dilarang masuk atau dilarang parkir atau dan sebagainya Pak, seperti itu sepertinya. Oh, apakah dengan metode-metode tersebut keberhasilannya nanti seperti apa gitu, di ranking berapa gitu untuk keberhasilan seperti itu? Saya sih mengharapkan, kalau saya, karena dulu pernah saya menerapkan itu Pak, jadi anak bermain peran, saya yang satu sebagai pengendara, yang satu sebagai petugas lalu lintas, jadi menunjukkan simbol, kemudian di mana mereka harus berhenti, di mana mereka harus jalan. Kalau bermain peran seperti itu, sepertinya rating saya ada di 9 ya Pak. Oke, baik ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya, untuk pembelajaran yang Ibu terapkan Bu, sangat-sangat luar biasa. Saya akui memang luar biasa ya Bu. Dan untuk selanjutnya ya Bu ya, bagaimana itu langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran tersebut nanti di kelasnya? Sepertinya tadi saya akan menyusun modul ajar yang lebih simpel, kemudian media pembelajaran selain tadi audio visual juga alat peraganya yang familiar, yang mudah diingat, yang sering dilihat oleh anak-anak, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Dalam pembelajaran tersebut, apakah ada yang bisa membantu Ibu, yang bantu Ibu itu? Pasti Pak, saya butuh dukungan, terutama mungkin salah satunya oleh ini Pak, tenaga kependidikan penjaga. Biasanya kan kalau bapak-bapak lebih kreatif tuh, kalau saya kan menggunakan gergaji dan sebagainya, membuat alat peraga itu kurang Pak. Jadi saya nanti akan minta bantuan Pak penjaga untuk membuat simbol-simbol tadi lalu lintas. Kira-kira berapa lama itu waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan pembelajaran tersebut? Karena kebetulan 1 minggu kan ini bahasa Indonesia ini 1 minggu 2 kali. Ini pertemuan kedua di Senin dan Selasa, karena akan ketemu lagi di Senin depan, mungkin 1 minggu Pak saya akan mempersiapkan. Jadi selama itu ya. Ya, untuk melaksanakan rencana itu ya kapan bisa dimulainya? Ya Senin depan Pak, karena sesuai dengan jadwal pelajaran bahasa Indonesia di kelas awal, saya menjadwalkan di hari Senin dan Selasa. Jadi nanti hari Senin. Ya, baik. Jadi komitmen seperti apa sih yang Ibu ingin terapkan? Mungkin saya akan lebih sering menyimak video-video pembelajaran yang inovatif Pak, supaya pembelajaran saya di kelas tidak terkesan monoton, kemudian anak-anak juga bisa berperan dengan aktif. Coba ada nggak dukungan dari pihak lain gitu yang Ibu butuhkan? Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, terutama berbagi pengalaman tentang pembelajaran, juga dukungan dari kepala sekolah tentunya Pak. Ketika mungkin nanti membutuhkan sumber pembelajaran, kan pasti diiringi dengan biaya ya Pak ya. Kan itu kepala sekolah sebagai pengguna anggaran, saya harus minta persetujuan beliau ketika ada yang harus dibeli gitu Pak untuk alat peraga. Oh begitu, baiklah Bu ya. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Gimana perasaan Ibu setelah di coaching ini? Alhamdulillah ya Pak ya. Padahal mah kita sudah tahu permasalahan, ternyata dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada saya menjadi terbimbing, terarah untuk mencari solusi sendiri. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Baik, syukur ya kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Untuk saat ini cukup Pak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak juga tidak bosan nanti memberikan masukan atau sekedar mendengarkan keluh kesah saya ya Pak ya. Jadi intinya semoga acaranya atau cara pembelajarannya berjalan dengan lancar, yang disampaikan dan yang diharapkan mungkin yang Ibu inginkan adalah semuanya tercapai ya. Dengan menginginkan peserta didik itu aktif di kelas, ya pembelajaran tersampaikan, dan pastinya melihat murid-murid senang ketika belajar ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya terima kasih loh Pak, saya sudah didengarkan. Permisi Pak, saya duluan Iya. ya. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Bagaimana Pak? Apakah menurut Bapak kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan rencana? Kayaknya menurut saya sesuai rencana ya Bu ya, karena dengan
tirta tersebut saya sudah menerapkannya, Bu. Alhamdulillah, berarti coaching tadi apakah indikator ketercapaiannya sudah tercapai, Pak? Sudah, Bu, karena sesuai tadi yang saya bilang adalah sesuai alur tirta juga yang saya tanyakan, itu kayaknya sudah ketercapaian. Baik Pak, berdasarkan pengamatan saya, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta dan rasa serta prinsip coaching, dan dari yang saya amati sudah memenuhi indikator pengembangan dari capaian yang ingin Bapak capai, yaitu mendengarkan dengan baik, menunjukkan kehadiran penuh, serta menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apakah masih ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan tadi? Pastinya ada ya, Bu, ya, karena mungkin dalam coaching saya juga masih kurang maksimal gitu, Bu. Saya pengen terus berlatih, terus pengen belajar, pengen menerapkan coaching yang baik gitu, Bu, biar nanti guru-guru saya juga menjadi kompetensinya lebih meningkat dan berkembang gitu ya, Bu. Itu ya. Ya, baik Pak, semoga dengan salingnya berlatih dan melakukan coaching, kompetensi Bapak akan semakin terasah dan menjadi terampil. Ya, insyaallah, Bu. Ya, semoga Bapak selalu mendengarkan keluh kesah guru Ya, pasti, Bapak, Bu. ya. Jangan bosan, biarpun kita tidak bisa memberikan solusi, minimal kita bisa mendengarkan dengan baik ya. Sukses selalu ya Pak, sehat-sehat. Amin. Ya, semoga makin berkah dan guru-gurunya makin berkembang sesuai dengan harapan Bapak juga. Ya. Ya, saya pamit ya Pak. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu, Ya, atas waktunya. Assalamualaikum. Saya juga Waalaikumsalam. pamit ya Pak. Jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih Bu Asrini ya. Iya, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya Ibu, jadi saya itu mau konsultasi karena saya mau coaching guru saya. Oh iya, sesuai rencana kita ya Bu ya. Kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik di sekolah Ibu ya. Iya Ibu. Oke. Sebelumnya saya mau tanya siapa yang akan coaching Bu? Jadi ada guru mata pelajaran penjas, Pak Suma Bu. Oh baik. Namun sebelumnya saya ingin membahas dulu rubrik tentang penilaian observasi ini ya Bu ya. Baik. Nanti di dalamnya itu apakah sudah memenuhi alur tirta, kemudian juga apakah memenuhi prinsip-prinsip coaching seperti itu ya Bu ya. Misalkan mendengarkan dengan baik, kemudian juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin itu rubrik nanti yang akan saya gunakan dalam observasi ini. Baik Bu. Ya, baik. Nanti pada saat kegiatan coaching ini, apakah Ibu memiliki hal yang pokok atau fokus apa sih yang ingin dikembangkan? Ya, saya fokus ini Bu kepada penyimak yang baik. Kemudian saya juga ingin mengembangkan potensi dari guru saya. Kemudian saya juga ingin kira-kira ini nanti pertanyaan saya sudah berbobot atau belum. Berarti secara fokus yang intinya nih yang ingin diobservasi dari ketiga kompetensi tadi yang mana nih? Ke pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan yang berbobot ya, artinya kemampuan kita menggiring pemikiran, ya, Iya. mengoptimalisasikan kompeten coach tadi ya, Pak Iya, Suma iya. tadi ya, baik Ibu. Kemudian nanti dari kegiatan coaching ini indikator ketercapaian apa yang sekiranya akan digunakan oleh Ibu untuk mengukur keberhasilan coaching? Jadi saya itu ingin guru saya ini mampu menemukan permasalahannya sendiri Bu, seperti itu. Menemukan permasalahan dan menemukan solusinya berarti ya. Iya. Iya baik Bu. Nanti sampai bertemu kita di ruangan. Ibu mau di ruangan? Di ruang saya aja Bu, iya. ya. Di Nanti ruang saya kelas menyusul kosong. ya. Baik. Iya, Bu. Mangga. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, Ya, iya. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ditunggu ya Bu. Iya siap. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu Pak Suma? Ya, Bu. Ibu punya waktu, saya pengen ngobrol dulu sebentar sama Ibu. Iya, tentu saja boleh. Apa tujuan diskusi hari ini Pak Suma? Oke, jadi saya punya masalah ya, Bu, dalam pembelajaran. Jadi ketika anak saya suruh ke lapangan, anak itu kurang minat gitu, kurang semangat untuk ke lapangan. Katanya, Pak, panas Pak. Aduh, Pak, saya lupa nggak bawa baju olahraga.
terkadang itu inti permasalahan saya Bu, ketika misalkan bajunya banyak yang lupa, terus kurang semangat gitu. Oh, jadi inti dari tujuan kita diskusi itu Pak Suma ingin menemukan solusi ya anak-anak Iya, supaya betul, Bu. semangat belajar BCOK ke Iya, lapangan ya. betul Bu. Oke, sekarang apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Ya, setelah saya menelusuri, bukan menelusuri ya Bu, yang saya tahu gitu dari teman-temannya, ternyata anak-anak, terutama adalah anak-anak perempuan Bu, katanya takut hitam lah gitu, takut kecapean gitu. Padahal kan dalam olahraga juga nggak terlalu gimana materinya ya Bu ya. Kalau misalkan materinya tentang atletik mungkin itu akan kelelahan. Kalau misalkan itu masalahnya kepanasan, saya juga kadang suka bingung gitu Bu. Akan di lapangan mah panas ya, kan kita mah di sekolah nggak punya auni, nggak punya apa gitu ya. Kita pasti kepanasan kalau dalam olahraga. Ya, berarti dari pengamatan Pak Suma tadi keresahan-keresahan yang Pak Suma rasakan ya. Iya. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka bisa melakukan seperti itu gitu di pelajaran Pak Suma? Oke, karena mungkin kalau untuk perempuan tadi ya Bu, tadi yang saya bilang adalah ketika suruh ke lapangan, terutama katanya kepanasan ya, takut hitam lah gitu. Apalagi kalau untuk laki-laki itu pada semangat Bu. Kalau untuk perempuan saya juga kurang memahami, mungkin saya kurang memahami karakternya ya Bu ya. Karakternya pengennya seperti apa gitu kalau di lapangan. Kalau perempuan itu apalagi kalau materinya tentang sepak bola gitu Bu, itu pasti nggak mau, pengennya kalau perempuan itu pengen yang mudah-mudah gitu, terutama senam lantai. Kan senam lantai itu pakai teknik-teknik yang kayak susah lah nih. Kalau untuk perempuan beneran itu susah diajak untuk kerjasamanya, semangatnya kurang dalam olahraga. Tapi kebalikannya kalau untuk laki-laki Bu, semangatnya luar biasa. Justru kalau laki-laki pengen belajarnya itu di lapangan. Kalau misalkan keinginan perempuan itu pengennya di kelas aja gitu materi. Kalau gitu kan cara praktiknya saya tidak tersampaikan gitu. Jadi ini lebih fokusnya kepada siswa perempuan ya Pak ya? Iya, Ya, betul siswa Bu. perempuan. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang ingin Bapak harapkan dari anak-anak ini? Nah, sisi ideal yang saya ini ketika misalkan ada pembelajaran olahraga tentang materi apapun itu, saya harap sih semuanya semangat ya, mau perempuan, mau laki-laki, toh itu pelajaran sama aja. Kita kan belajar hanya cuma teknik dasarnya aja ya Bu ya, bukan untuk menjadi seorang atlet gitu. Iya. Padahal mah kita cuma tak biar tahu aja teknik dasarnya. Dalam pembelajaran bola voli contohnya kita tahu teknik dasarnya passing seperti apa, itu mungkin. Oh gitu ya. Nah, kalau begitu kira-kira motivasi apa nih yang akan Pak Suma lakukan supaya anak bisa sesuai dengan tadi yang kondisi ideal yang Pak Suma inginkan? Mungkin saya dari cara pembelajarannya ya Bu. Jadi nanti pembelajarannya mungkin saya harus mengenalkan dulu ya. Misalkan sekarang materinya tentang bola voli, mungkin saya di kelas dulu, mungkin nanti saya tayangkan video ataupun gambar apa yang kita akan praktekkan. Contohnya kita akan praktek bola voli tentang passing. Kalau misalkan bahwa passing itu adalah mudah dilakukan gitu, dan gerakannya juga mudah dilaksanakan, biar termotivasi yang perempuan itu bahwa di olahraga itu memang tidak sulit gitu kan, kita hanya dasar-dasarnya aja gitu. Ya baik. Itu luar biasa ya Pak Suma ya. Kira-kira nih metode yang tadi Pak Suma akan lakukan, kalau dikasih rating 1 sampai 10, berada di rating berapa? Kalau menurut saya di rating atau di skala 8 insya Allah terlaksana Bu dengan metode itu. Oh gitu, baiklah. Selanjutnya apa rencana yang akan Pak Suma lakukan? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Langkah dalam pembelajarannya Bu ya? Iya. Nah, dalam pembelajaran mungkin nanti kita tidak dalam 1 minggu itu kan biasanya saya seminggu sekali itu praktik di lapangan ya Bu ya. Iya. Kalau mungkin saya akan seminggu itu materi, seminggunya lagi nanti pertemuan berikutnya adalah tentang praktiknya Bu. Jadi saya tayangin itu video ataupun teknik-teknik dasarnya dalam olahraga gitu. Baru kemudian minggu depannya kita praktek di lapangan, biar anak-anak juga udah paham ketika di lapangan. Oh kita mau praktek ini tentang ini dalam bola voli misalkan apa aja yang dipraktekkan gitu. Baik Pak Suma, nah kira-kira ada yang bisa
bisa bantu Pak Suma untuk tadi praktik di lapangan atau dalam menyusun atau melaksanakan rencana yang sudah akan Pak Suma rancang ini ya? Kira-kira saya pasti Bu, terutama adalah kerjasama dengan wali kelasnya. Kalau di SD itu kan ada wali kelas, ada guru bidang ya. Pasti saya minta kerjasama sama wali kelasnya biar anak-anak tambah semangat lagi belajarnya. Terutama adalah ketika di lapangan untuk membariskan anak-anaknya. Pasti itu sangat membantu saya ya Bu ya. Terutama adalah wali kelas tersebut dan sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Suma butuhkan? Kalau untuk waktu sih cukup, nggak sebentar juga, nggak lama juga ya, karena kita harus menyusun dulu Bu, menyusun metode pembelajarannya, terutama adalah modul ajarnya, apa yang kita mau praktekkan gitu Bu. Kalau perkiraan saya ya 2 mingguan deh, 2 minggu 2 pertemuan lah, bukan 2 minggu 2 pertemuan saya insya Allah. Oke, bagus ya Pak Suma ya. Kira-kira kapan mulai dilaksanakan rencananya ini? Minggu depan Bu, insya Allah saya akan praktekkan minggu depan untuk di kelas. Oh bagus, oke ya. Nah komitmen seperti apa yang akan dilakukan agar rencana yang sudah Pak Suma rencanakan nih dapat berjalan dengan baik? Ya tadi ya, kalau untuk berjalan baik yang terutama adalah kolaborasi dulu ya, kolaborasi atau kerjasama tentang wali kelasnya dan kolaborasi bekerja sama dengan siswanya biar terutama adalah tadi yang pertama saya ucapkan adalah tadi tentang baju olahraganya. Ketika misalkan anak-anak pakai baju olahraga itu sangat mengganggu sekali, terutama adalah perempuan yang pakai androk, harusnya pakai celana, pakai androk itu sangat mengganggu itu. Oke. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Nah, kalau dukungan terutama dari sarana prasarana, kalau pihak lain itu kayak wali kelas, mungkin rekan sejawat juga dan rekan sesama guru bidang juga, pasti kerjasama terus kepala sekolah pastinya Bu itu. Sarana prasarana apa yang Pak Suma butuhkan dari rencana yang kira-kira nih bisa segera saya eksekusi gitu ya Pak? Iya, terutama adalah sarana olahraganya Bu. Kalau untuk sarana alam atau lapangan itu pasti ada di lingkungan, pasti ada. Kalau untuk sarananya kayak bola voli, sedangkan kalau misalkan siswanya 30, bola volinya 1 pasti akan menghambat saya dalam pembelajaran Bu. Karena kita membutuhkan kalau misalkan 1 orang 5 orang 1 bola voli, kan kita butuh berapa bola voli gitu. Itu adalah sarana olahraga intinya ya. Ya baik Pak, nanti saya akan berusaha ya. Mudah-mudahan saya bisa mengusahakan untuk menyediakan bola voli yang minimal 1 lagi ya Pak ya. Cukup baik, kalau Ibu, 1? terima kasih ya. Cukup ya? Cukup. Oke, nah bagaimana perasaannya nih Pak setelah kita curhat cerita permasalahan Bapak? Alhamdulillah kayaknya saya nambah lega ya. Semoga dengan pembahasan ini terrealisasi gitu sarana olahraganya utamanya ya Bu ya. Yang saya harapkan sih itu ya, kalau misalkan sarananya ada dan memenuhi, mungkin anak-anak juga lebih semangat ya ketika melihat bola volinya banyak gitu. Oh banyak gitu, jadi anak-anak memegang gitu. Enggak satunya gantian siswanya lebih dari 30 misalkan ya. Iya baik. Itu akan saya usahakan ya Pak Suma. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk mengadakan bola voli lebih baik lagi ya, lebih banyak insya Allah. Amin. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Mungkin cukup Bu ya, itu ya yang saya sampaikan tadi. Gimana? Udah bisa ini lega ya? Lega, untuk perasaan sih udah lega, udah apa yang saya selama ini udah diutarakan sama Ibu gitu ya. Jadi mungkin perasaan saya sudah lega sekarang. Oh alhamdulillah. Mungkin itu saja ya Bu ya, percakapan ini ataupun sharing ya Bu. Contohnya ini sharing gitu untuk permasalahan saya gitu. Ya. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Pak Suma ya, sehingga saya tahu permasalahan yang Pak Suma hadapi dan saya pun tahu apa yang harus saya lakukan sebagai pimpinan di sekolah ini. Terima kasih banyak juga ya Pak Suma ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya Ibu pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Uyun tadi alhamdulillah ya kegiatan coachingnya sudah berjalan lancar dengan Pak Suma. Nih saya mau nanya, menurut Ibu apakah kegiatan coaching hari ini sudah memenuhi
strategi, target atau rencana Ibu? Alhamdulillah sih saya sudah menemui yang ternyata permasalahan yang dihadapi oleh guru saya, beliau bisa menemukan sendiri Bu solusi dari permasalahannya. Oh, baik. Apakah yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi sudah bisa mengukur indikator ketercapaian pengembangan? Kan Ibu tadi ingin mengembangkan mendengar dengan baik, kemudian juga menggali potensi, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, sudahkah itu tercapai? Kalau menurut saya sih sudah ya Bu. Jadi tadi saya sudah berusaha mendengarkan keluh kesahnya guru saya dengan seksama gitu. Kemudian saya juga memberikan solusi sih. Bahkan dia sendiri yang menemukan solusi dari pertanyaan pemantik yang saya berikan gitu, kata kunci yang guru saya berikan itu sih. Baik ya Bu Yun. Jadi berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah melakukan coaching, memperhatikan alur tirta, kemudian prinsip rasa, dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan tadi tujuan Ibu mengembangkan kompetensi ini bisa berlanjut, karena kita harus senantiasa memperbarui diri dan keterampilan dia supaya nanti lebih terampil, lebih mahir, sehingga sudah menjadi darah daging, mudah melakukan coaching, mudah melakukan pendampingan terhadap guru-guru Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu, karena Ibu telah mengobservasi saya, tadi meng-coaching guru saya. Mudah-mudahan Ibu nggak bosan ya, mudah-mudahan Ibu terus membersamai saya supaya saya bisa udah tepat belum nih meng-coaching guru saya. Baik Bu, menurut Ibu masih ada tidak kompetensi lain yang ingin ditingkatkan lagi dalam coaching ini? Nanti saya paling ingin terus berusaha untuk apa ya Bu, lebih dekat lagi dengan guru-guru saya gitu ya, lebih membawa suasana rileks gitu Bu, dari hati ke hati. Kehadiran penuh ya Bu ya. Oh iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan baik Bu, semoga dengan seringnya berlatih kita jadi orang yang pandai merefleksikan diri ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan sukses selalu. Saya pamit ya Bu ya, Iya, untuk kegiatan terima kasih ya hari ini. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Iya. Sehat badan sehat. Alhamdulillah. Saya mau minta tolong Pak. Saya mau minta tolong kesediaan Bapak untuk mengobservasi saya ketika melakukan coaching ke guru di sekolah saya Pak. Baik Bu ya. Seperti yang kita mungkin sudah rencanakan ya Bu ya, kita akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik di sekolah ya. Oke, sebelumnya saya ingin membahas tentang grafik penilaian ya Bu ya. Iya Pak. Oke, saya nanti akan menilai Ibu saat melakukan coaching ya. Apakah sudah menggambarkan alur tirta, mendengarkan dengan baik, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya Bu ya. Baik. Pada bagian coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Ibu? Saya terutama ingin mengembangkan kompetensi saya dalam kemampuan menjadi pendengar yang baik Pak. Kemudian juga bisa mengoptimalkan potensi coaching dalam hal ini guru yang nanti akan saya coaching. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Ibu ya. Bagian kompetensi mana sih yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching nanti? Saya ingin diobservasi khususnya di keterampilan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada guru saya ya Pak ya, tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh beliau. Oke, baik Bu ya. Dan apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu gitu? Dari kegiatan coaching ini saya berharap bisa membantu rekan guru saya ini menemukan permasalahan dan memecahkan atau menemukan solusi atas permasalahannya itu. Oke, baik ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu akan pertemuan coaching itu di mana Bu? Mungkin di ruang kerja saya Pak. Nanti mohon berkenan ya Pak ya untuk mendampingi saya dalam mengobservasi ya Pak ya. Oke, baiklah Bu, sampai bertemu di pelaksanaan coaching nanti ya Bu ya. Makasih ya Pak, saya Iya, juga nih Pak. mangga Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yun, sehat. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Iya. Nih Bu ya, saya kira-kira Ibu ada waktu nggak ya Bu
saya pengen curhat nih, Bu. Iya, alhamdulillah nih ya, sedang tidak ada kegiatan ya, paling juga ngecek-ngecek pekerjaan yang lain. Kira-kira ada yang bisa saya bantu dulu? Iya Bu, saya ingin cerita Bu mengenai permasalahan saya di kelas. Ya. Emangnya ada masalah apa sih? Sepertinya dari raut mukanya ini membebani Iya pikiran Bu, Bu. jadi saya tuh cukup terbebani hari ini Bu ya. Tadi saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 gitu. Terus saya melihat anak-anak tuh sibuk sendiri Bu, berisik gitu karena memang cerita fantasi tadi ya. Nah kemudian saya sudah menjelaskan, berusaha dengan PowerPoint, anak-anak bawa gawai, ternyata mereka masih ada yang berisik Bu. Menurut penelaahan Bu Uyun nih ya, kira-kira apa sih faktor yang membuat keadaan kelas seperti tadi ya tidak kondusif ya, padahal sudah diarahkan gitu? Apa sih penyebabnya? Ya Bu, karena di kelas 7 ini siswa paling banyak ya Bu ya, 32. Terus mereka juga 30%-nya itu anak-anak kinestetik ya Bu ya, yang gak mau diem, yang memang suka ganggu teman-temannya Bu. Itu sih Bu. Kemudian menurut penelusuran tadi yang sudah kamu teman, apa sih faktor yang menyebabkan ketidakteraturan pembelajaran hari ini, saat itu yang menyebabkan anak bertindak seperti itu? Ya Bu, tadi kan saya jujur ya Bu ya, saya sudah menampilkan video ya Bu ya di proyektor. Ternyata pas di jam tiba-tiba nih Bu, baru setengah video, videonya malah mati Bu, mati listrik Bu. Mati Itu listrik. pas saya cek, saya tanya ke bagian ini ya, bagian depan, ternyata memang bukan mati listrik Bu, jadi mati sendiri ininya, dayanya kurang katanya gitu. Kalau yang fokusnya hidup semua, ternyata kelas itu yang jadi korban seperti itu Bu. Menurut Ibu Uyun, kondisi ideal apa sih? Seperti apa sih yang diharapkan dari ke pembelajaran atau aktivitas siswa selama pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 itu idealnya seperti Ya, saya tuh inginnya gini Bu. Jadi anak-anak itu fokus mengikuti alur pembelajaran ya. Ketika saya menjelaskan, ya mereka pun duduk dengan tenang, dengan nyaman gitu ya. Kemudian di kelas pun anak-anak tidak mengganggu temannya. Saya nggak apa-apa sih anak-anak yang kinestetik gitu ya. Biarkan mereka misalnya nggak kelihatan ya ke depan, nggak masalah. Cuma tadi itu kendalanya memang fokusnya tiba-tiba mati gitu. Jadi anak langsung ribu gitu ya. Terus yang anak kinestetik ini malah lari-lari gitu, aduh ini gitu kayak gitu. Ditambah AC mati ya, kalau jadi tambah panas gitu. begitu. Jadi itu rupanya. Ini berdasarkan pengalaman Ibu Uyun untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tadi ketika pembelajaran kita sudah menyediakan alat peraga, sudah media, tapi ternyata ada kendala. Apakah pernah ada metode alternatif yang dianggap berhasil untuk menanggulangi keadaan seperti itu? Iya Bu, saya biasanya saya kan kalau belajar itu anak-anak bawa gawai ya Bu ya. Jadi waktu itu pernah tuh Bu, kondisinya sama di 2 minggu yang lalu mati listriknya dan anak-anak kebetulan lagi bawa gawai. Jadi saya ya sudah mereka mencari sumber belajar dari HP-nya, ternyata lebih kondusif Bu. Gitu. Nih, dari kegiatan pembelajaran seperti itu dengan media atau metode alternatif ketika ada satu trouble, nah itu kan mungkin lebih efektif ya. Nah, kira-kira efektivitasnya kalau di rating dari 1 sampai 10, efisiensinya berapa? Saya sih berada di rating 9 Bu ya. Wow, luar biasa itu ya. Iya Bu, karena satu ya saya mengikuti anak-anak tuh sesuai perkembangan zaman. Terus kayaknya itu gawai itu kayak udah kehidupan sehari-hari mereka ya. Kalau saya kasih misalnya cerita atau misalnya gambar-gambar, mereka tuh kayak, ibu ini mana SD Bu, kita kan udah SMP gitu. Tapi kalau ketika pakai gawai itu mereka semangat Bu, senang banget gitu ya langsung Bu. Tolong cari misalnya cari video tentang kodok dan ini, langsung mereka padahal kan di gawai itu emang penuh ya YouTube dan lain sebagainya, itu Bu, lebih semangat beneran. Terus menurut Ibu Uyun, rencana selanjutnya seperti apa sih kegiatan supaya tadi kegiatan pembelajarannya kembali efektif dengan berbagai kemungkinan yang sudah dipersiapkan? Rencana atau komitmen apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Ya Bu, komitmen yang saya lakukan, saya akan berusaha ya Bu ya untuk terus mengasah diri saya, mengkolaborasikan metode pembelajaran dengan media
media yang sekiranya lebih efektif gitu. Terus saya juga harus membuat media yang cadangan seandainya media itu di tengah jalan gagal dan saya masih punya cadangan yang lain sehingga pembelajaran tetap berjalan kondusif seperti itu sih. Berarti pemikirannya sudah selangkah lebih maju ya, sudah antisipasi. Menurut Ibu Uyun, kira-kira siapa sih yang bisa terlibat atau membantu dalam tercapaian rencana ini ke depan? Tentu saja ada ya Bu ya, rekan sejawat. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang sudah terlebih dahulu, mereka tuh baik-baik aja selama ini berada di kelas yang misalnya tiba-tiba mati listrik atau lain sebagainya. Dan tentu saja saya juga perlu dukungan dari Ibu selaku kepala sekolah saya. Baik-baik. Ini kira-kira berapa lama Ibu akan merencanakan, kemudian kapan akan mulai menerapkan tadi langkah-langkah? Ya, saya kan tadi sudah membuat rencana ya Bu ya, dari modul ajar, kemudian bertanya ke rekan sejawat, dan saya pun konsultasi ke Ibu. Saya akan rencananya di pertemuan yang akan datang Bu, jadi hari Selasa depan. Masih ada dukungan yang lain yang Bu Uyun butuhkan? Ya tentu saja ada Bu. Saya kan butuh dukungan dari Ibu ya, karena tadi antisipasi kalau misalnya listrik mati ya, saya juga nggak memaksa ya Ibu untuk segera menambah daya sekolah ya, karena cukup mahal Ibu ya. Jadi saya paling minta izin ya Bu, ketika anak-anak menggunakan gawai, saya minta izin ke Ibu, nanti saya akan konsultasi di grup WA orang tua ya Bu ya, bahwa anak-anak itu membawa gawai tapi dikumpulkan, nanti ketika pembelajaran baru saya bagikan, dan begitu pun setelah selesai kembalikan ke saya. Itu sih Bu. Baik Bu Uyun, dari rencana yang Bu Uyun gambarkan tadi, solusi atas permasalahan ketika terjadi trouble dengan alat atau media yang sudah direncanakan, Bu Uyun sudah bisa menggambarkan, artinya merancang alternatif lain supaya pembelajaran berjalan dengan efektif. Mudah-mudahan ke depannya ya saya selaku kepala sekolah bisa menganggarkan untuk menambah daya sehingga jika ada media yang digunakan berbarengan tidak terjadi low ya Bu, tidak turun artinya tegangan listriknya. Mungkin untuk sementara waktu saya baru bisa memberikan artinya gambaran ke depan atas dukungan rencana Ibu Uyun ya. Mudah-mudahan ke depannya lebih sukses lagi Ibu Uyun. Saya sangat berharap banyak sebagai guru muda, guru berpotensi, mudah-mudahan sekolah kita ini makin maju. Ya, makasih banyak ya Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya ternyata saya udah lega gitu ya, biasa lega. Saya bisa curhat ke Ibu, ternyata saya bisa tahu nih masalah saya. Terus saya juga dibimbing Ibu bisa menyelesaikan ya masalah yang saya hadapi, sehingga saya tahu solusinya harus seperti apa. Ya udah, terima kasih. Kalau sekiranya waktu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Ibu, mudah-mudahan kita semuanya bisa maju, bisa sukses, kita mengembangkan potensi diri dan juga mencerdaskan anak-anak. Amin. Selamat bertugas ya. Ya. Saya kebetulan nih ada WA masuk suruh mengerjakan tugas dari dinas. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu nggak bosen nih dengerin curhatan saya yang akan datang, misalnya ada lagi ya Bu ya. Ya terima kasih Bu ya. Sekian dari saya Bu. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Ibu. Pamit ya Bu. Iya. Pamit Pak. Ya mangga. Baik Bu ya. Kan Ibu sudah melakukan observasi ya kepada guru Ibu ya. Bagaimana ya coaching hari ini sudah berjalan sesuai rencana? Alhamdulillah Pak, sepertinya sudah sesuai rencana ya Bu Uyun. Bu Uyun juga merasa terbantu gitu. Oh, baik. Oke, kalau ini indikator tercapainya pengembangan yang sudah tercapai dalam observasi tersebut apa? Tadi kan indikator awal itu saya ingin membantu rekan guru memecahkan masalah sendiri, menemukan dari permasalahan sendiri. Ternyata Ibu Uyun tadi sudah menemukan caranya membuat alternatif atau metode pendamping ketika terjadi trouble untuk menggunakan alat atau media di kelas. Jadi intinya permasalahannya ada trouble ya ketika pembelajaran ya. Oke, baik Bu ya. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menerapkan alur Tirta dan rasa serta sesuai prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan dari yang saya amati sudah memenuhi indikator pengembangan yang ingin dicapai, yaitu mendengarkan dengan baik dan menunjukkan kehadiran penuh, serta menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terima kasih.
Selanjutnya, apakah masih ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan sama Ibu? Sepertinya ke depannya saya masih perlu pembinaan dari Bapak untuk meningkatkan kompetensi saya, terutama dalam mendengarkan secara aktif dan baik dan tidak menghakimi, Pak. Biasanya saya ingin kalau guru menyampaikan keluh kesah, saya selalu ingin langsung memberikan solusi, padahal kan tujuan kita adalah membantu guru untuk menemukan solusinya sendiri. Iya, betul Bu. Oke, baik Bu. Semoga dengan seringnya berlatih ya dan melakukan coaching, kompetensi Ibu akan semakin terasa dan menjadi terampil ya Bu ya. Amin, amin Pak, doa terima kasih. Oke, baik ya Bu. Itu mungkin yang saya observasi Bu dari pengamatan saya ya selama Ibu melakukan coach kepada guru Ibu ya. Terima Oke. kasih Pak atas Saya perkenannya pamit dulu ya, ya. Bu. Terima kasih. Terima Mantap kasih, Pak. ya, Hati-hati di Pak. jalan. Sampai ketemu kembali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian demonstrasi kontekstual